Al Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat untuk masih hidup sampai detik pagi hari ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk kembali ke kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan setiap kebaikan. Maka kalau yang seberat dzarrah saja kita akan dapati balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap setiap amalan yang kita kerjakan semua menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, insya Allah di pagi hari ini kita akan mengkaji satu tema, yaitu agar ibadah kita dilandasi cinta. Di awal yang perlu kita pahami, merupakan sebuah kewajaran kalau manusia itu merasa berat ketika diminta untuk beribadah kepada Allah, karena hakikatnya ibadah itu adalah taklif, ibadah itu adalah beban. Namun yang perlu kita pahami, ibadah itu adalah taklif atau beban untuk unsur fisik kita, tapi dia ketenangan untuk jiwa kita. Maka salat itu beban untuk fisik kita, tapi dia ketenangan untuk jiwa kita. Zakat, infak, dan sedekah adalah beban untuk fisik kita, namun ketenangan untuk jiwa kita. Puasa juga demikian. Kita harus menahan lapar seharian, dan itu beban untuk fisik kita, namun jiwa kita mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Karena hakikatnya antara unsur fisik dan unsur jiwa selalu akan terjadi pertarungan. Tinggal mana yang lebih dominan dalam diri kita, apakah unsur fisik kita ataukah unsur jiwa kita. Maka kalau yang menjadi yang paling dominan dalam diri kita adalah fisik kita, maka memang wajar ya kita terkadang merasa berat, ya merasa beban terhadap ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Maka di pagi hari ini kita sama-sama mengkaji dan mencari solusi bagaimana agar jiwa kita yang lebih dominan dalam diri kita dibandingkan dengan unsur fisik kita, sehingga ibadah kita tidak lagi menjadi beban, namun ibadah kita menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dahulu Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika lelah dengan semua aktivitas dakwah beliau, aktivitas perjuangan beliau, maka beliau memanggil Bilal dan berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Jadi Nabi Muhammad SAW justru mendapatkan kenikmatan, merasakan istirahat yang luar biasa manakala beliau mengerjakan salat. Bahkan di dalam hadis dikatakan wa ju'ilat qurratu 'ainin li fi shalah. Dijadikan penyejuk mataku itu di dalam aktivitas salat. Nah, maka kalau hari ini kita mau jujur,
apakah sholat ini menjadi kenikmatan bagi kita, sholat ini menjadi rohah bagi kita, atau masih kita rasakan sholat itu adalah sebuah beban, ya, sebuah taklif yang terkadang menjadikan kita malas untuk mengerjakannya. Nah, maka bisa jadi kalau Bilal masih hidup hari ini, kalau dahulu Nabi mengatakan, ya Bilal arihna bis sholat, wahai Bilal istirahatkan kita dengan sholat, maka bisa jadi yang kita katakan kepada Bilal adalah, ya Bilal arihna minas sholat, wahai Bilal istirahatkan kita dari sholat. Ya, kita sudah capek Bilal. Kira-kira kalau tarawihnya 1 juz dengan setengah juz milih mana? Milih 2 juz. Nah, itu kalau seperti itu hebat luar biasa. Ya, tapi umumnya di kita, ya, salah satu yang menjadi pertimbangan di mana kita sholat tarawih adalah mencari yang paling cepat selesai. Dan itu manusiawi. Namun apakah yang demikian, ya, kita biarkan berlarut-larut, ya, sehingga ibadah itu menjadi beban dan tidak bisa kita nikmati. Nah, maka di sini ulama mendefinisikan ibadah dengan beberapa definisi. Namun kalau kita lihat dari definisi yang dibuat oleh para ulama, ada yang mendefinisikan ibadah itu secara umum, ada yang mendefinisikan ibadah secara khusus. Dan target kita itu dari definisi yang umum ini kepada definisi yang khusus. Nah, adapun definisi yang umum, ulama membuat definisi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Yang dinamakan ibadah itu adalah setiap nama yang mencakup apa-apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, baik dari ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Maka kalau kita mengerjakan sholat, terlepas kita merasa sholat ini kenikmatan atau beban, dan kalau kita kerjakan karena Allah walaupun terasa sebagai beban, maka dia ibadah. Kalau kita bersedekah, ya, antara kita sedekah itu senang terhadap yang demikian, atau kita merasa terpaksa dalam tanda kutip ingin mendapatkan pahala dari Allah walaupun kehilangan uang, ya, tetap yang demikian, ya, namanya ibadah. Bahkan puasa kita, mungkin kalau kita dikasih pilihan antara puasa dengan tidak puasa, mungkin kita memilih untuk tidak puasa. Tapi sudah, karena puasa adalah kewajiban, maka kita kerjakan walaupun dengan perasaan beban, itu pun juga ibadah. Namun ibadah yang demikian adalah ibadah yang masih umum, ya, maka belum bisa menikmati ibadah itu sendiri. Nah, sehingga ulama mendefinisikan untuk ibadah yang bersifat khusus adalah ta'atun taw'iyah mamzujatun bimahabbah qalbiyah asasuha ma'rifah yaqiniyah tufdi ila sa'adah abadiyah. Ibadah itu adalah ta'atun taw'iyah, ketaatan yang bersifat sukarela, bukan paksaan. Mamzujah bimahabbah qalbiyah. Nah, kenapa bisa demikian? Karena dia bercampur dengan kecintaan yang ada di dalam hati. Kenapa bisa bercampur dengan kecintaan yang ada dalam hati? Asasuha ma'rifah yaqiniyah. Karena pondasinya itu adalah pengetahuan yang bersifat yakin. Ya, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka kalau bisa yang demikian hasilnya apa? Tufdi ila sa'adah abadiyah, mengantarkan kepada kebahagiaan yang abadi. Nah, maka inilah yang menjadi target. Ya, kita beribadah kepada Allah dengan penuh ketaatan tanpa ada unsur paksaan. Kemudian landasan ibadah kita adalah cinta, dan kita bisa cinta itu karena kita mengenal Allah, maka hasilnya akan Allah berikan kebahagiaan yang abadi.
Dan kebahagiaan yang abadi bukan sekedar surga, tapi kenikmatan yang terbesar di dalam surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ahli surga pada hari itu berseri-seri. Kenapa? Karena mereka melihat kepada Rabbnya. Dan itu adalah kenikmatan yang tertinggi bagi orang-orang yang beriman ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka masalah di kita, kenapa tidak hadir cinta? Karena kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Ya, maka di sini kita akan uji mana yang lebih kita kenal, Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita atau orang tua kita. Walaupun lagi-lagi orang tua adalah manusia yang paling dekat dengan kita, yang bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbakti kepada mereka. Namun terkadang ketika kecintaan kita kepada orang tua kita tidak dilandasi dengan pengetahuan yang benar, maka justru orang tua kita menjadi hijab, menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan nama makhluk-makhluknya, maka kita yakini makhluk yang Allah gunakan untuk bersumpah bukan makhluk yang biasa, pasti makhluk yang istimewa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama makhluk tersebut ya di dalam sumpahnya. Satu surat di Al-Qur'an yaitu surat Al-Balad. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La uqsimu bihadzal balad." Aku bersumpah dengan kemuliaan negeri ini, yaitu negeri Mekah. Wa anta hilum bihadzal balad, dan engkau Muhammad ya tinggal di negeri ini. Para ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih mulia? Mekah atau Madinah? Di Mekah ada Masjidil Haram, dan salat di Masjidil Haram keutamaannya adalah 100.000 kali lipat. Dan di Madinah ada Masjid Nabawi, dan salat di Masjid Nabawi keutamaannya adalah 1000 kali lipat. Nah, sehingga dengan cara pandang seperti itu, sebagian ulama mengatakan Makkah lebih mulia dengan Masjidil Haram. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, Madinah lebih mulia. Kenapa? Bukan karena Masjid Nabawi, tapi kemuliaan Madinah adalah karena di Madinah itu ada jasad manusia terbaik, jasad makhluk terbaik, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, maka tidak sanggup untuk menandingi kemuliaannya. Maka dengan cara pandang seperti itu, sebagian ulama berpendapat Madinah lebih mulia. Nah, namun ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah di surah Al-Balad, aku bersumpah dengan kemuliaan negeri ini yang engkau Muhammad tinggal di negeri ini. Maka Allah gabungkan dua kemuliaan. Kemuliaan pertama adalah kemuliaan negeri Mekah, dan kemuliaan yang kedua adalah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka dalam hal ini tidak ada khilaf, ya tidak ada perbedaan pendapat kalau Mekah itu paling mulia dengan kehadiran dan keberadaan Nabi Muhammad SAW di negeri tersebut. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua hal yang mulia itu, setelahnya Allah bersumpah wa walidin wa ma walad, dan demi hubungan ayah dan anaknya, ya, dan demi hubungan orang tua dan anaknya. Maka dari sini bisa kita simpulkan betapa hubungan orang tua dengan anak adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa. Maka Allah sandingkan mulianya hubungan orang tua dengan anak dengan kemuliaan Mekah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW.
Karena hubungan orang tua dan anak adalah hubungan yang paling dekat antar makhluk dengan makhluk yang lain, antar manusia dengan manusia yang lain. Nah, sehingga wajar ketika Allah Subhanahu wa taala banyak mengkaitkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak orang tua kita. Maka di dalam hadis dikatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah itu juga tergantung pada murkanya kedua orang tua. Nah, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan agar kalian itu tidak beribadah kecuali hanya kepada Dia. Nah, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disandingkan wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua kalian. Maka Allah sandingkan hak Allah dengan hak kedua orang tua. Dan kalau kita mengkaji Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an kata qaul itu disifati dengan sifat yang banyak. Ada qaulan ma'rufah, ada qaulan sadida, ada qaulan maisura, dan yang lain-lain. Tapi khusus untuk orang tua adalah qaulan karimah. Dan itu kalau kita dalami, maka terkandung makna yang sangat luar biasa berkaitan dengan bahkan ucapan kita kepada orang tua kita. Nah, hanya terkadang kita itu mendudukan orang tua kita karena saking cintanya kita kepada orang tua kita di posisi yang itu malah menghalangi hubungan kita dengan Allah, cinta kita dengan Allah. Orang tua kita itu memang mereka menjadi wasilah hadirnya kita di dunia ini. Dan bahkan mereka dengan semua kasih sayangnya rela berkorban apapun untuk anak-anak mereka. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, hanya kalau kemudian kita berpikir ulang, apakah orang tua kita itu adalah pencipta kita? Maka kita sepakat bukan. Orang tua kita itu bukan pencipta kita. Apakah orang tua kita itu adalah pemilik kita? Maka jawabannya juga bukan. Orang tua kita bukan pemilik kita. Nah, lantas siapakah yang menciptakan kita? Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah pemilik kita? Pemilik kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di setiap ada orang yang meninggal, kita selalu diingatkan dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kepada Allah kita semua nanti akan kembali. Nah, terhadap orang tua kita yang mereka itu bukan pemilik kita, bukan pencipta kita, tapi ternyata punya kasih sayang yang luar biasa kepada kita. Bahkan mereka siap berkorban apapun untuk anak-anaknya. Seorang ayah bahkan harus berangkat kerja di waktu yang masih sangat pagi, pulang di waktu yang sudah larut. Untuk siapa? Orang tua itu kemudian bekerja sampai seperti itu, untuk anak-anaknya. Terkadang seseorang diuji dengan harta sehingga tidak punya kemampuan yang lebih untuk anak-anaknya, tapi mereka berusaha banting tulang untuk bisa memenuhi semua hajat kebutuhan anak-anaknya. Kasih sayang yang luar biasa dari orang tua kepada anak-anaknya, padahal orang tua itu bukan pencipta, bukan pemilik anak. Nah, sehingga ketika kita tahu orang tua kita sampai seperti itu kepada kita, maka secara otomatis kita siap berbakti kepada orang tua kita. Kita siap untuk taat kepada orang tua kita karena merasa betapa jasa mereka kepada kita sangat banyak sekali. Nah, hanya dengan mengenal orang tua kita yang luar biasa perjuangannya,
ya kita tergerak untuk patuh, untuk taat, ya, dan berbakti kepada mereka, bahkan berkorban apapun untuk orang tua kita. Kita sanggup yang demikian. Ya, kita sanggup yang demikian ya karena kita mengenal orang tua kita sebagai sosok yang baik, yang telah memberikan banyak hal yang kita butuhkan di dunia ini. Nah, maka ketika ada anak dengan cara pandang seperti itu, ya berbakti kepada orang tuanya, maka kita mengatakan wajar. Ya wajar, orang tuanya sudah banyak berkorban untuk anaknya, ya maka sekarang giliran anaknya yang membalas kebaikan orang tuanya itu. Ya, tapi masih ada anak yang orang tuanya itu sudah seperti itu perjuangannya, maka ketika orang tuanya meminta apapun dari anaknya, maka terkadang anaknya itu tidak mau jalan. Nak, tolong ya pijitin ayah, nggak jalan. Nak, nanti kalau pijitin ayah kasih uang. Nah, dia jalan. Setelah itu ya dikasih pancingan uang dulu. Atau nak, nanti kalau kamu mengerjakan ini nanti ayah kasih hadiah, ya baru dia jalan. Ya, pertanyaannya, anak yang patuh kepada orang tua dan patuhnya itu masih dikaitkan dengan imbalan dari orang tua, ya kira-kira anak yang baik atau tidak? Ya secara umum ya kita mengatakan masih baik, dalam artian masih patuh, masih taat kepada orang tua walaupun butuh pancingan, yaitu dengan uang atau hadiah. Tapi yang parah adalah ketika bahkan orang tuanya meminta anaknya mengerjakan sesuatu untuk orang tuanya, bahkan siap memberikan hadiah jika anaknya itu patuh, tapi anaknya ini justru kemudian ya tidak mengerjakan apa yang diminta oleh orang tuanya. Ya, maka model anak yang seperti ini adalah anak yang keterlaluan, ya anak yang tidak tahu balas budi, bahkan anak yang tidak bisa ya tidak tahu diri, ya bahkan diberikan hadiah kalau mau patuh tapi tetap tidak mau patuh. Nah, ala kulli hal itu hubungan kita dengan orang tua kita. Kita sanggup berkorban ya karena orang tua kita sudah baik kepada kita. Tapi kalau kita ukur mana yang lebih baik, orang tua kita atau Allah Subhanahu wa taala terhadap kita? Ya, di waktu kecil orang tua kita mungkin memberikan banyak hal untuk kita. Tapi kalau kemudian kita mau berpikir ulang, bukankah setiap yang kita butuhkan dalam hidup kita, bahkan setiap detiknya itu, ya semua adalah rezeki dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak mungkin ya kita itu bisa hidup di dunia ini ya tanpa curahan pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Pertanyaannya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah sebaik itu kepada kita, kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita bahkan untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban ibadah, tapi kita tahu Allah itu suka kalau kita beribadah kepadanya. Nah, apakah kita tergerak untuk ibadah kepada Allah bahkan tanpa Allah Subhanahu wa taala wajibkan? Nah, harusnya iya. Ya, apa yang bisa kita balas untuk semua kebaikan Allah kecuali hanya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kemudian kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak merasakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ya sulit kemudian kita itu cinta dan siap berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ada model-model manusia yang seperti itu, maka Allah masih siapkan tadi surga sebagai balasan dan neraka sebagai hukuman. Seandainya ada seseorang yang belum kuat cintanya beribadah untuk mendapatkan surga, beribadah agar tidak masuk neraka,
ya secara umum dia masih hamba yang baik. Seperti seorang anak yang masih ingin mendapatkan timbal balik dari orang tuanya, dari ketaatannya berupa hadiah. Nah, namun yang demikian, ya adalah ibadah yang belum maksimal. Ya, maka ada mahabbah, ada cinta, ada rojak pengharapan, dan ada khauf, ya rasa takut. Nah, tinggal rojak dan khauf kita itu sampai di titik mana. Makanya berkaitan dengan iman, ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya, ya Muhammad, akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu hendaklah kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan hendaklah kamu beriman kepada takdirnya Allah yang baik dan yang buruk. Nah, kemudian itu rukun iman yang wajib ada. Kalau kemudian kita bicara tentang cabang-cabang iman, di dalam hadis disebutkan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Riwayat yang lain mengatakan al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi, al-kalimah la ilaha illallah, adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah itu imatatul adha 'anit thariq, menghilangkan sesuatu yang menyakitkan dari jalannya manusia. Maka kalau kita mengambil satu duri yang kecil dari jalan yang dilewati oleh orang, maka itu adalah iman. Kalau kita mengambil kerikil yang kecil yang itu bisa menyakiti orang yang lewat, itu adalah iman. Nah, maka kebalikannya, kalau kita meletakkan satu duri yang kecil di jalannya orang, ya maka ada masalah dengan iman kita. Ya, kita letakkan kerikil yang agak besar di jalan orang, nah itu berarti ada masalah dengan iman kita. Lalu lebih masalah lagi kalau yang kita letakkan itu adalah sebesar mobil. Ya, karena bahkan kerikil saja kita letakkan di situ mengganggu orang, itu masalah dengan iman kita. Lah wajar kalau kemudian kita sudah menghalangi jalan orang dengan penghalang yang sebesar itu tidak merasa ada masalah dengan itu, ya jelas yang paling rendah saja dari iman kita tidak peka. Bagaimana dengan yang lebih tinggi? Nah, itu PR kita. Nah, ala kulli hal kita anggap itu semua selesai di cabang iman. Kita bicara tentang rukun iman. Maka di antara 6 rukun iman itu, nanti yang paling utama itu adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Asal orang mengimani dua itu dengan sebenar-benarnya, pasti jadi orang baik. Makanya di dalam hadis selalu dikaitkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Ya, sekedar iman kepada Allah dan hari akhir menjadi fondasinya, maka dalam ucapan saja dia berpikir ulang, ini baik atau tidak yang saya katakan. Maka kalau dia merasa baik, dia katakan. Kalau tidak, bahkan tidak ada manfaat, dia diam. Ya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Dan terkadang, ya hari ini tetangga itu bukan menjadi orang yang paling kita muliakan. Kadang menjadi musuh kita karena tadi banyak hak-hak yang kemudian ya diambil, entah dia atau kemudian kita yang mengambil, yang ada kemudian terjadi gesekan, terjadi kebencian. Padahal kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, ya maka hendaklah memuliakan tetangganya. Ya, bahkan Nabi mengatakan, yusini Jibril bil jari hatta dhanantu annahu sayurithu. Jibril itu selalu datang kepada berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai ya aku mengira bahkan Jibril akan memerintahkan untuk memberikan warisan kepada tetangga. Ya, saking mulianya tetangga di Islam. Dan baru kemudian man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyukrim dhaifahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Ala kulli hal, kalau kemudian kita lihat, kalau kita ibadah, kita ingin mendapatkan surga, ya rojak kita itu adalah surganya Allah, ya tidak ada masalah. Allah memang siapkan surga itu untuk hamba-hamba yang taat kepada Allah. Tapi level ibadah yang seperti itu sama seperti level anak-anak yang ketika patuh kepada orang tuanya itu, yang masih diiming-imingi dengan unsur materi. Sama ketika kemudian seseorang itu beribadah kepada Allah karena takut nerakanya, dan tidak ada masalah terhadap yang demikian, karena Allah pun berikan ancaman itu untuk yang tidak patuh kepada Allah. Tapi levelnya masih sama, ya seperti anak-anak yang ketika patuh kepada orang tua itu faktornya karena takut dihukum oleh orang tuanya. Nah, artinya belum benar-benar mengenal Allah, dan karena belum benar-benar mengenal Allah, maka hatinya belum dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Dan kalau kemudian belum dipenuhi cinta kepada Allah, maka akan sulit berkorban ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala mampu melewati batas materi kepada sesuatu yang sudah tidak terkait dengan materi. Ya tetap ada pengharapan, ada raja terhadap ridhonya Allah dan balasan dari Allah. Namun alasan orang yang mencintai Allah itu masuk surga bukan sekedar masuk surga. Kenapa? Mereka itu ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, karena dengan wasilah itu dia bisa mendapatkan kenikmatan terbesar, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah ahli surga ketika itu berseri-seri. Kenapa? Karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti sebagian menafsirkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang mengerjakan kebaikan, husna surga, wa ziyadah, dan Allah berikan yang lebih. Dan itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakutan terbesar orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala ya bukan sekedar karena masuk neraka, tapi konsekuensi dari masuk neraka itu adalah otomatis terhijab dari kenikmatan terbesar, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalla innahum an rabbihim yauma idzin mahjubun. Ya sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu akan terhijab dari melihat Rabbnya. Nah, maka terkadang memang ucapan seseorang yang sudah cinta itu terkadang tidak bisa dijadikan ukuran, dan ini yang menjadi pembahasan panjang. Ya perkataan para sufi, ya salah satunya yang masyhur adalah perkataan Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya saking melihat orang itu ketika beribadah motivasinya adalah surga dan takut neraka, bahkan dalam satu momen dikatakan ya beliau itu membawa air dan membawa api, kemudian mengatakan seandainya saya bisa bakar surga, saya akan bakar surga itu, agar orang-orang itu ketika beribadah kepada Allah motivasinya bukan karena surga. Ya seandainya saya bisa padamkan neraka, akan saya padamkan neraka itu, agar orang-orang itu ketika beribadah kepada Allah motivasinya bukan karena takut pada neraka, ya tapi karena Allah itu memang zat yang pantas untuk diibadahi dengan semua kebaikannya kepada kita. Nah, maka ucapan yang lain, ya Allah seandainya aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, maka haramkan surgamu untukku, dan jika aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam neraka. Nah, ini ucapan orang yang cinta kepada Allah. Nah, kalau mereka yang sudah cinta, jangankan kepada Allah, ya kepada sesama manusia, terkadang ucapannya itu tidak bisa dianggap sebagai ucapan yang normal yang bisa dihukumi. Ini saya bertanya kepada para bapak ini, kira-kira yang lebih cantik itu istri antum semua atau bidadari? Antum jujur, yang lebih cantik itu istri antum atau bidadari?
Ya, istri yang keras jawabnya istri biasanya istrinya di belakang. Nah, nanti di surga iya, di surga iya. Ya, di surga itu wanita dunia itu cantiknya luar biasa, maka bidadari nggak ada apa-apanya. Ya karena bidadari itu dia tidak punya bekal amal, dia makhluk yang ya Allah ciptakan begitu saja. Tapi kalau wanita dunia yang masuk surga minimal dia punya amal soleh, dan sedikit amal soleh sudah bisa mengalahkan kecantikan bidadari. Nah hanya di dunia ini ya jelaslah ya dengan fisik dunia itu kan terbatas kecantikannya. Tapi ketika seseorang kemudian memuji istrinya, wahai istriku, sesungguhnya dirimu itu jauh lebih cantik melebihi bidadari yang Allah ciptakan. Perkataan tersebut jujur atau dusta? Dia sangat cinta kepada istrinya dan saking cintanya diekspresikan dengan perkataan, wahai istriku, ya dirimu itu jauh lebih cantik dibandingkan bidadari yang Allah ciptakan. Ya kita mengatakan gombal, ya gombal, dan bahkan terkadang istri tahu mana mungkin. Ya saya yang tidak diberikan skincare, yang nggak pernah dikasih model untuk perawatan kok bisa lebih cantik daripada bidadari. Tapi yang namanya suami sudah cinta, nah itu ucapannya seperti itu. Nah kalau kita ukur pakai pendekatan akidah, oh berarti akidahnya orang ini bermasalah. Dia tidak mengimani tentang kecantikan bidadari yang Allah ciptakan dan mengatakan istrinya lebih cantik. Ini kan bertentangan dengan akidah. Nah tapi ucapan orang yang cinta itu nggak bisa diukur dengan ukuran seperti itu. Itu ekspresi cinta. Sama seperti ucapan tadi Rabi'ah Nadawiyah yang kemudian ingin bakar surga, ingin memadamkan neraka. Nah maka bahkan sampai ditulis itu satu tulisan ilmiah. Allah alam apakah tesis atau disertasi membahas tentang ungkapan itu. Nah maka ungkapan itu kalau kita pandang dengan pandangan akidah bisa kufur. Tapi kalau kita pandang dengan pandangan ekspresi cinta, ya maka yang ada adalah pemakluman tadi. Karena orang kalau sudah cinta itu gila, dan orang gila itu ghairu mukallaf. Ucapannya tidak ya bisa diukur dengan ukuran syar'i. Nah ala kulli hal, ya kenapa sampai ada ungkapan seperti itu, maka pahami latar belakangnya. Ya pahami motivasinya. Dan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya begitu luar biasa. Nah, maka asal seseorang itu mengenal Allah, ya maka dia akan cinta kepada Allah, dan kalau sudah cinta kepada Allah maka siap berkorban apapun yang untuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan berkaitan dengan jiwanya itu. Nah maka di fase makiyah penanaman iman inilah yang ditanam oleh Nabi Muhammad SAW, dan di fase madaniyah itu baru disyariatkan ibadah. Nah mereka yang sudah cinta duluan karena mengenal Allah, kemudian tahu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah-ibadah, maka mereka kerjakan dengan maksimal karena landasannya adalah cinta. Tapi kalau mereka tidak mengenal Allah, belum tumbuh kecintaan, kemudian tiba-tiba mengetahui Allah itu mewajibkan ibadah ini, mensyariatkan ibadah ini, dia kerjakan, tapi mengerjakannya tidak sepenuh hati, masih terasa beban. Nah makanya fase makiyah itu fase penanaman iman, fase pengenalan Allah, dan secara waktu jauh lebih panjang dibandingkan dengan fase madaniyah, ya fase pensyariatan ibadah-ibadah yang hanya 10 tahun. Nah maka kalau kemudian kita mau mengkaji detail untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, nah di situ kemudian akan hadir rasa cinta. Nah bahkan di dalam hadits dikatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama. 100 kurang 1. Siapa yang bisa mengihsa'nya, ihsa itu bukan dihafal. Ya, walaupun sebuah kebaikan kalau kemudian hafal nama-nama Allah yang indah. Tapi kebanyakan hari ini nama-nama Allah itu hanya sekedar dihafalkan, tapi tidak dipahami dengan sebenar-benarnya
atau hanya dituliskan ya di dinding-dinding yang ada di masjid, ya bahkan tidak dibaca dan tidak dipahami. Nah, ketika kemudian kita melihat ke atas kok indah, ada Asmaul Husna, artinya tergerak ya untuk memahami apa itu maksud dari setiap tulisan-tulisan yang ditulis itu. Jangan sekedar menjadi hiasan di dinding, jadikan itu semua pengingat dan pemicu agar kemudian kita memahami apa sih yang ada di tulisan itu. Nah, kalau hafal, bahkan tadi sampai tataran ihsa, jaminannya apa? Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah, tapi ihsa-nya itu yang berat, prosesnya panjang. Nah, asal orang itu menguasai 99 dari nama Allah dengan benar dan menjalankan konsekuensinya, jaminannya surga. Tapi banyak yang kemudian tidak sanggup untuk melakukan itu. Nah, maka ini menjadi rahasia kenapa kemudian tumbuh cinta. Ya, kenali Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu. Ya, kenali Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu. Dan manusia itu Allah ciptakan akan cinta kepada yang baik terhadap dia. Ya, jadi karakter manusia itu dia akan cinta kepada yang baik terhadap dia. Ya, ada orang terlantar, tiba-tiba kemudian ada orang lain yang berbuat baik kepada dia, memenuhi setiap hajat kebutuhan dia. Lama-lama dia pun akan cinta kepada ya orang tersebut. Bayangkan kalau dahulu musuh Islam, Safwan bin Umayyah, ya Umayyah bin Khalaf itu majikannya Bilal, punya anak namanya Safwan. Nah, Safwan ini bencinya luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Ya, pertama orang tuanya terbunuh di perang Badar. Dan nanti ketika Fathu Mekah dihalalkan darahnya, namun nanti Safwan diberikan penangguhan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia minta 2 bulan untuk menentukan nasibnya, tapi kata Nabi bahkan 4 bulan. Dan nanti ketika terjadi perang Hunain, ya pasca Fathu Mekah, nanti Nabi meminjam peralatan perang milik Safwan. Jadi Safwan itu ikut perang Hunain bukan karena ikut perang, tapi mengamankan aset-aset dan hartanya yang dipinjam oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam peperangan itu nanti muslimin Allah berikan kemenangan, mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Nah, untuk Safwan ini masih kafir ketika itu, Nabi berikan bagian dari ghanimah. Ya, diberikan 100 ekor unta. Ya, kemudian nanti ditambah lagi oleh Nabi. Bayangkan orang yang sudah kaya, ketika dikasih pemberian itu pun masih berefek, apalagi orang yang butuh. Pada efeknya luar biasa. Maka sebab wasilah pemberian Nabi kepada Safwan itu, ya akhirnya dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, wahai Muhammad, sebelum ini orang yang paling aku benci adalah dirimu, tapi setelah ini orang yang paling aku cintai adalah dirimu. Ya, sebelum ini agama yang paling aku benci adalah Islam, dan setelah ini agama yang paling aku cintai adalah Islam. Orang sudah kaya, banyak harta, dikasih pemberian itu bisa luluh hatinya. Nah, maka kalau kita hitung berapa banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, bahkan kalau kemudian kita mensyukuri satu kenikmatan Allah saja, seandainya kita balas dengan ibadah sejak kita lahir sampai kita meninggal, itu belum cukup ya untuk membalas setiap kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dengan cara pandang seperti itulah para nabi yang mengenal Allah ketika beribadah kepada Allah itu luar biasa ibadahnya. Ya, karena mereka merasakan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nabi Nuh dengan semua ujian yang Allah timpakan kepada beliau, tidak Allah potret di dalam Al-Quran dengan potret seorang yang penyabar, bukan. Bahkan melewati batas itu. Dikatakan dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Mereka Bani Israel adalah keturunan dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, dan sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang banyak bersyukur. Harusnya kalau kita baca kisahnya, Nuh itu sosok yang sangat penyabar.
Tapi Nabi Nuh alaihissalam bisa melewati batas itu karena tahu betapa Allah begitu baik kepada beliau. Ya, maka beliau adalah sosok yang selalu bersyukur ya atas apa yang Allah berikan kepada beliau. Maka yang ada apapun yang Allah perintahkan beliau jalankan. Walaupun harus berdakwah 950 tahun dengan kondisi yang sangat berat, beliau jalani dengan sepenuh hati karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam di Al-Baqarah dikatakan wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahum. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan kalimat-kalimat ujian, maka Ibrahim mengerjakannya dengan sempurna. Dan sama Nabi Ibrahim tidak Allah potret sebagai sosok yang penyabar, sudah lewat itu. Bahkan Allah sandingkan Nabi Ibrahim itu dengan satu negeri yang kufur kepada Allah setelah semua kenikmatan yang Allah berikan kepada negeri itu. Lawannya hanya satu orang, yaitu Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah imam, pemimpin yang level imannya itu ummah, seperti satu umat. Yang beliau itu adalah hanif, lurus, ya, dan tidak pernah berbuat kemusyrikan. Syakiran li an'ami, bersyukur terhadap nikmat Rabbnya, ijtabahu, dia telah memilihnya, wa hadahu ila siratal mustaqim. Pun demikian dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ketika para sahabat itu merasa kasihan. Nabi itu sampai seperti itu ibadahnya. Ummul Mukminin ketika melihat Nabi ibadah juga kasihan. Makanya bertanya, wahai Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau beribadah sampai seperti ini? Bukankah sudah Allah jamin mengampuni dosa-dosa engkau yang lalu dan yang akan datang? Nabi hanya mengatakan, afala akunu 'abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur, membalas setiap kebaikan Allah kepada diriku untuk selalu beribadah kepada Allah? Jadi bukan masalah sholat sampai kaki bengkak, bukan. Bukan sisi penyiksaan dirinya, bukan, tapi ekspresi cintanya itu. Ya, maka orang yang sudah cinta itu tidak bisa dihukumi dengan kasihan ya orang itu. Karena cinta itu dorongannya ada dalam hati. Seorang ayah yang cinta kepada keluarganya, rela berkorban untuk keluarganya, orang mengatakan kasihan orang itu. Tapi orang itu tidak pernah merasa ingin dikasihani. Bahkan dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika bisa berkorban untuk keluarganya. Lah itu baru kepada makhluk. Yang bahkan kalau orang tua berkorban untuk anak murni karena sayang. Anak tidak ngasih apa-apa kepada orang tua ketika kecil. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemberian yang tidak terhingga. Lah apakah kemudian kita tidak bisa cinta dan berkorban melebihi itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala? Nah, intinya silakan pahami dan dalami ilmu yang tertinggi, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian kita paham itu, akan tumbuh rasa cinta. Kalau sudah tumbuh rasa cinta, nah ibadah itu yang ada bukan beban, yang ada adalah kenikmatan, yang ada adalah kesempatan untuk selalu berkhalwat, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya demikian barangkali ya di waktu yang mulia ini, ya kajian kita tidak bisa terlalu panjang, tapi semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, menjadi inspirasi yang kemudian menggerakkan kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Diberikan kesempatan barangkali ada yang bertanya sebelum kita tutup. Ada para jamaah. Waalaikumsalam. Ada sedikit pertanyaan yang sebenarnya tadi, ketika seseorang itu merasa cinta kepada Tuhan
kemudian dengan pemberian yang Allah berikan sebanyak sudah kita rasakan. Tapi Allah juga beri kita bersama doa kepada Allah. Bagaimana hubungannya Ustaz? Karena kalau kita merasa Allah sudah kasih banyak, kita masih minta terus. Apakah itu untuk kita merasa bersyukur atau kita memang benar seperti itu? Baik, ya, dan ini bedanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang tua kita. Bahkan ya, kalau kita dengan orang tua kita, ketika orang tua kita sudah sepuh ya, tapi kita mengingat masa lalu di mana mereka berjuang untuk kita, sehingga kita berbakti kepada orang tua kita tanpa kita mengharapkan imbalan apapun dari orang tua kita, tapi kita sanggup berkorban untuk mereka. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikannya lebih daripada orang tua kita kepada kita. Dan kalau kemudian kita taat dan beribadah kepada Allah, patuh kepada Allah, itu pun Allah masih berikan pemberian. Maka memang ini bedanya Allah dengan orang tua kita. Itu yang pertama. Yang berikutnya, memang tadi karakter manusia itu mudah lupa. Ya, dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, maka seandainya Allah kemudian mencukupkan pada pemberian Allah di masa lalu dan tidak Allah kasih lagi, yang ada adalah orang itu lupa. Makanya tetap ya, di masa lalu Allah berikan pemberian, bahkan sekarang Allah berikan pemberian kenikmatan itu, dan bahkan di masa akan datang ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pemberian itu. Dan berkaitan dengan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tidak ada masalah dengan yang demikian. Bahkan Allah itu akan marah kalau tidak diminta. Malam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepada dia. Nah, hanya minta kepada Allah ini nanti motivasinya beda antara satu dengan yang lain. Nah, kita mungkin meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang muncul di dalam diri kita adalah kita memang pengen mendapatkan apa yang kita minta itu, walaupun Allah sudah banyak memberikan pemberian kepada kita. Tapi kita masih merasa kurang, pengen lagi. Boleh atau tidak boleh? Boleh, nggak ada masalah. Tapi para nabi ketika meminta kepada Allah itu, terkadang motivasinya bukan karena mereka merasa kurang dengan yang sudah Allah berikan, tapi merasa kalau tidak minta kepada Allah itu, siapalah diri kita, makhluk yang lemah. Hakikatnya kita tidak minta pun kita tahu Allah akan ngasih. Ya, kita bisa bernafas, jantung kita masih berdetak, segala macam, itu kan pemberian yang bahkan tanpa kita minta Allah berikan itu. Nah, sehingga mereka yang mengenal Allah itu ketika meminta kepada Allah lebih kepada ekspresi menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga mau yang manapun, mau kita meminta karena kita memang butuh terhadap sesuatu itu, ya tidak ada masalah. Kemudian kita meminta kepada Allah walaupun hakikatnya kita malu untuk meminta kepada Allah, karena sudah banyak pemberian yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita tidak meminta, maka dikhawatirkan yang ada adalah perasaan sombong, kita nggak butuh kepada Allah, itu lebih bahaya. Maka permintaan kepada Allah itu lebih kepada menunjukkan kelemahan diri kita. Nah, ini level yang lebih tinggi. Bahkan kalau kita lihat Nabi Ayub alaihissalam dengan semua kenikmatan yang Allah berikan, kemudian Allah uji sakit, minta sembuh nggak Nabi Ayub? Minta sembuh nggak Nabi Ayub? Di Al-Quran Allah abadikan, inni masanya dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku itu ditimpa kemadaratan, tapi Engkau adalah yang paling maha penyayang. Nggak ada unsur permintaan, hanya ingin menceritakan kepada Allah tentang kondisi beliau yang lemah, ya, dan Allah itu yang maha penyayang. Nafas tajam mengalah, maka kami ijabah permintaannya itu. Nggak ada permintaan, ya hanya ekspresi tadi itu, kelemahan diri beliau di hadapan Allah. Nah, itu sudah Allah hilangkan. Jadi level yang lebih tinggi itu bahkan tidak sampai meminta, tapi hanya menjelaskan tentang kelemahannya. Nah, Allah berikan yang terbaik untuk dia. Ada seseorang misalkan kalau ke masjid itu jalan kaki jauh gitu ya, sudah berangkat cepat kadang masih masbuk ya, karena harus jalan kaki. Kemudian dia punya keinginan untuk punya motor,
minimal dengan motor itu ya dia bisa datang lebih cepat, ya tidak masbuk dan bahkan bisa mengerjakan sholat tahiyatul masjid atau qobliyah kalau kebetulan ada. Nah, ketika seseorang itu kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, saya minta motor ya agar bisa datang ke masjid lebih awal lagi. Baik kan? Baik, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya hambamu ini selalu datang ke masjid tidak tepat waktu. Ya mungkin karena kelemahan hambamu ini yang ketika berjalan itu begitu lama, ya sehingga berapapun waktu yang kemudian dipercepat, ya tetap saja tidak bisa hadir tepat waktu. Ya dan Engkau adalah yang maha pengasih, yang maha memberi. Nah tanpa minta pun, ya bisa jadi ketika Allah lihat ada kebaikan untuk dia, ya dengan semua hajatnya itu pasti Allah kasih tanpa dia meminta. Nah bisa jadi yang Allah kasih bukan motor, yang Allah kasih apa? Mobil. Karena kalau motor kita yang menentukan, tapi kan belum tentu itu yang terbaik bagi kita. Maka Allah pasti memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan hambanya. Nah gak ada masalah, kita minta itu menentukan kepada Allah, silakan. Kalau kita tidak menentukan, biarkan Allah yang memberikan untuk kita. Nah itu lebih luar biasa lagi. Nah itu para nabi itu begitu. Ya termasuk Nabi Ayub alaihissalam. Tidak meminta disembuhkan, hanya mengadukan kondisinya. Kalau Allah tahu kesembuhan yang terbaik, pasti Allah sembuhkan. Kalau Allah tahu ternyata kesembuhan itu bukan yang terbaik, ya dia terima. Asal itu yang terbaik untuk beliau. Nah kadang kita itu ya begitu. Ketika minta itu dikte, yang dikte Allah. Ya tidak ada masalah, saking baiknya Allah masih kabulkan. Tapi lebih tinggi levelnya tadi, bahkan kita serahkan apa yang menjadi kebutuhan kita, biarkan Allah yang memenuhi. Karena Allah tahu yang terbaik dan kita tidak tahu yang terbaik untuk kita. Jadi ala kulli hal silakan meminta, dan insya Allah yang demikian tidak bertentangan dengan semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya belum mendapatkan pesannya dari Bapak tadi dan kita bagaimana caranya kita bertemu. Mungkin ini yang wajar. Iya. Bagaimana cara mengenalnya? Karena kalau upaya-upaya yang biasa mungkin kita nggak akan sampai. Mungkin apakah kita perlu mencari pembimbing khusus, atau kita perlu ada yang khusus untuk ibaratnya itu melawan nafsu kita untuk bisa menggunakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tadi berarti kita ya harus mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang nama Allah itu tidak terbatas sebetulnya. Nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta fi 'ilmil ghaibi 'indak. Kami meminta kepadamu dengan namamu yang engkau menamakan dirimu dengan nama-nama itu, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-hambamu, atau yang engkau simpan untuk menjadi ilmumu ya di sisimu. Jadi ada nama-nama yang Allah jelaskan, baik itu dalam Al-Quran ataupun melalui hadits Nabi Muhammad SAW. Dan ada nama-nama yang itu hanya diketahui oleh hamba-hamba Allah tertentu, dan ada nama-nama yang memang hanya Allah yang tahu. Nah maka nama-nama itu yang kemudian perlu kita kaji lebih dalam. Ya karena dengan mengenal Allah ya kita mengenal dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya minimal 99 itu kalau kita kuasai tadi dengan ihsa yang mendalam. Nah di situ wasilah kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu menjadi fondasi awalnya. Ya, jadi mengenal Allah dengan nama dan sifat-sifatnya. Adapun wasilahnya itu ulama mengatakan ya ada 3 wasilah. Ma'rifatullah bi kalamihi, mengenal Allah lewat kalamnya, lewat Al-Qur'an. Pernah nggak kemudian kalau kita membaca Al-Qur'an itu kita merasa sedang dialog dengan Allah? Atau ketika muncul nama-nama Allah di dalam Al-Qur'an kemudian kita memahami dengan sangat dalam nama-nama itu? Itu kan cara Allah memperkenalkan dirinya melalui kalamnya, ayat Qur'aniyah. Atau kalau kita melihat ciptaan Allah, ya kita melihat ciptaan Allah, apakah kemudian terbayang oleh kita dari ciptaan Allah itu bagaimana nama dan sifat Allah yang terkandung di balik setiap ciptaannya? Nah, ma'rifatullah bi khalqihi, ayat kauniyah. Atau kalau kemudian ada peristiwa di sekitar kita, apakah kemudian kita sampai membayangkan yang demikian menjadi wasilah untuk mengenal Allah? Ma'rifatullah bi af'alihi, karena dalam setiap yang terjadi ini ada af'alnya Allah. Dia anak kecil nyebrang jalan sangat ramai ketika itu, tapi ternyata tidak tertabrak mobil. Apakah kemudian kita hanya mengatakan ajaib? Atau kemudian betapa Allah sangat penyayang, Allah maha menjaga, bahkan anak yang nyebrang jalan di kondisi lalu lintas yang sangat padat, Allah jaga anak itu. Nah, itu kan bagian dari mengenal Allah lewat af'alnya. Tapi dari itu semua ujungnya nanti ya adalah mengenal Allah lewat nama-namanya. Jadi sebetulnya saya pengen buka satu nama, misalkan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Ya Rabbul Alamin. Tapi ini kalau dibuka satu saja bisa panjang. Nah, makanya ya karena ini hanya kajian singkat, tadi caranya ya dengan mengkaji lebih dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengkaitkan itu semua dengan Al-Qur'an, dengan ciptaannya, dan dengan semua peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Makanya zikir itu nggak ada batasnya. Zikir nggak selalu bilang subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Ya, zikir itu kondisi di mana kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi itu tidurnya pun matanya tidur tapi hatinya selalu tersambung dengan Allah. Nah, makanya satu-satunya ibadah di Al-Qur'an yang Allah minta dikerjakan dengan sangat banyak itu satu, zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, Allah perintahkan salat, wa aqimus shalah, tapi enggak ada wa aqimus shalah katsiran misalkan. Ya, wa atuz zakat, tunaikan zakat, enggak ada atuz zakat katsiran. Ya, faman syahida minkum syahra falyasum. Yang menyaksikan hadirnya Ramadan hendaklah puasa. Enggak ada falyasum katsiran. Tapi zikir itu semakin banyak bisa kita lakukan, semakin waktu kita itu ya dipenuhi dengan zikir dan tersambung kepada Allah. Nah, di situ kemudian ya kita rasakan kebesaran Allah. Makanya kenapa para nabi itu maksum? Karena selalu tersambung dengan Allah. Nah, minimal kalau kita nggak bisa jadi nabi, jadi apa? Wali. Nah, yang tersambung tadi itu. Makanya ada ungkapan an-nabiyyu ma'sum wal waliyyu mahfuz. Nabi itu maksum dan wali itu terjaga. Kenapa terjaga? Karena mereka selalu menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, karena merasa tersambung dengan Allah, maka Allah jaga dia dari berbagai macam keburukan. Nah, maka semakin kita terkait dengan Allah, nah itu semakin akan tumbuh kecintaan kita kepada Allah. Caranya tadi kaji al-asmaul husna dengan sangat mendalam dan jalankan semua konsekuensinya. Nah, tidak kita buka pada pagi hari ini karena memang waktunya tidak panjang. Tapi itu caranya. Allah akan salah. Baik, cukup ya. Baik, demikian barangkali kajian kita di pagi hari ini. Ya, sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.